Halo sahabat trader, berjumpa lagi dengan saya Syam. Di kesempatan kali ini saya mau share ya tentang informasi fundamental untuk pekan ini mungkin ya, untuk beberapa hari ke depan. Kita akan bahas beberapa data yang kita rasa cukup penting untuk kita perhatikan ketika kita akan masuk ke market forex. Nah, di sini kita sudah dapat beberapa hal yang menjadi acuan ya, data-data penting fundamental di market forex di kalender ekonomi untuk pekan ini. Oke, jadi sebagai informasi sebetulnya kalau untuk melihat atau mencari referensi di market forex yang mengenai data-data fundamental itu banyak sebetulnya source-nya. Cuma di sini yang saya cukup sarankan sih yang masih bagus ya itu untuk saat ini adalah Forex Factory. Nah, langsung aja kita ke grafiknya. Di sini saya sudah punya maksudnya sudah buka yang namanya Forex Calendar ya, kalender ekonomi yang situsnya itu dari Forex Factory. Di sini udah cukup lengkap, jadi kita di sini bisa lihat jadwal perilisan data-data, baik data-data yang medium impact dari Bank Holiday sampai dengan data yang high impact, kita bisa lihat ada di sini. Sedikit penjelasan juga kalau buat teman-teman ya. Cara membacanya itu cukup simpel sih kalau di Forex Factory ini. Di sini udah ada hari, tanggal ya. Di sini ada jamnya. Dan di sini ada mata uangnya. Lalu di sini ada warna. Totalnya tuh ada 4 warna ya. Ada yang warna kuning seperti ini, ada yang warna orange, ada yang warna merah, dan ada yang warna abu-abu. Artinya apa? Artinya kalau yang kuning itu biasanya low impact, kalau misalkan yang merah seperti ini biasanya high impact, dan kalau misalkan yang warna abu-abu itu bank nasionalnya libur kayak gitu. Oke, langsung aja mungkin ya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa data penting, dan di sini juga kita lihat ada previous yang artinya data sebelumnya, contohnya yang New Zealand ya. Di sini ada New Zealand pada tanggal 13 hari Senin bulan Juli. Di sini ada previousnya minus 0,8, forecastnya tidak ada, lalu aktualnya 0,5. Nah, teman-teman juga bisa lihat dampaknya tuh sebenarnya seperti apa sih. Contohnya misalkan kita lihat kemarin ya hari Selasa tuh ada rilis dari USD. Nah, ini CPI. Kita bisa buka juga amplopnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini detailnya dari mulai source atau sumbernya itu dari badan statistik ya, statistik. Lalu ada measures change the price of goods is service purchase by consumers. Nah, yang paling kita perhatikan tuh di sini adalah usual effect seperti ini, yang dimana di sini dikatakan bahwa actual greater than forecast is good for currency, yang artinya bila mana aktualnya di sini ya, yang tadi saya jelaskan, aktual lebih besar daripada forecast, lebih bagus, mungkin bukan lebih besar maksudnya, aktual lebih bagus daripada forecast, maka artinya positif atau bagus untuk mata uangnya kayak gitu. Nah, why traders care? Kenapa para pedagang harus peduli, harus perhatikan, karena consumer price account for a majority of overall inflations. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini berpengaruh kepada inflasi keseluruhannya dia. Nah, inflation is important for to currency value because rising price lead the central bank to raise interest rates out of respect for their inflation containment mandate. Nah, ini data-data yang seperti ini sebenarnya kan kalau kita buat teman-teman yang masih cukup bingung untuk memperhatikan apa sih sebetulnya isinya, kita cukup lihat impactnya aja di sini. Minimal kalau saya tuh di filter aja, saya perhatikan aja yang warnanya merah seperti ini, yang artinya bahwa di sini adalah high impact. Lalu nanti kita tunggu tepat di jam perilisannya, kita tunggu hasilnya seperti apa. Lalu kita bisa ambil aksi ya. Nanti kalau misalnya oh iya misalnya nih rilisnya positif hijau seperti ini. Ini artinya positif, maka bagus untuk mata uangnya kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa data yang cukup penting untuk pekan ini ya. Yang pertama ada BOA Governor Bailey Speaks. Nah, ini Gubernur Bank of England, Bank Inggris. Ini pidato ya kalau speaks. Nah, kalau pidato kayak gini biasanya nggak ada forecast atau previousnya, karena ini lebih ke statement atau pernyataan.
Nah, ini juga high impact udah lewat. Nah, di sini juga ada yang low impact, ada yang medium impact. Lalu pada hari kemarin Bank Euro libur ya. Observance of National Days. Nah, seperti ini. Lalu yang untuk hari ini kita ada beberapa data yang bisa dibilang high impact ya. Jam 4 subuh tadi, jam 4 subuh pagi, Presiden Trump speaks, yang artinya Donald Trump ada pidato atau pernyataan atau statement yang dimana tadi subuh itu atau tadi pagi itu statementnya itu dianggap dovish ya, atau negatif, atau memberikan sentimen yang buruk. Makanya kalau kita lihat tadi pagi kayak Euro, AUD USD itu mengalami kenaikan karena USD-nya melemah yang diakibatkan dari pernyataan atau statement dari Donald Trump tadi yang jam 4 subuh itu. Kayak gitu. Lalu di sini ada BOJ Outlook report itu dari Bank of Japan, dari Bank Nasionalnya Jepang, ada report ya, ada pernyataan juga. Lalu di sini ada monetary policy statementnya, ada kebijakan moneter, pernyataan kebijakan moneternya juga. Ini tentatif. Nah, kalau tentatif kayak gini biasanya ini nggak bisa ditentukan tepatnya kapan, karena dari merekanya pun belum dipastikan jamnya itu jam berapa kayak gitu. Cuman kalau biasanya kalau Jepang kayak gini, kalau nggak jam 9 atau jam 10-an, jam 1 atau jam 2 biasanya statementnya itu keluar kayak gitu. Lalu nah ini bisa ditunggu nanti hasilnya seperti apa, dan impactnya cukup tinggi nanti ke market. Kalau misalnya BOJ Outlook reportnya dia positif, maka mata uang yen bisa menguat. Apalagi kalau kebijakan moneternya, pernyataan kebijakan moneternya juga positif, maka juga itu akan menguat juga untuk mata uang yen kayak gitu. Ini masih tentatif ya, nanti bisa kita tunggu seperti apa hasilnya. Lalu di sini untuk hari ini ya, masih di hari ini kita juga punya data dari Kanada ya, high impact jam 9 malam. Nah, satu informasi lagi buat teman-teman, dipastikan ya untuk jamnya sama sesuai. Kalau saya waktu Indonesia Barat, jadi GMT plus 7. Nah, ini bisa disetting juga nanti sesuai dengan time zone-nya masing-masing. Kalau di sini saya udah setting sesuai dengan time zone saya, jadi udah sesuai ya jamnya. Nanti jam 9 tepatnya di jam 9 pas di Kanada ya, ada sama ini juga ada kebijakan moneter dari BOC, Bank of Canada. Lalu di sini juga ada rate statementnya juga, ada pernyataannya juga, lalu ada overnight rate-nya, ada suku bunganya juga, lalu ada press conference-nya, lalu itu aja mungkin kalau untuk Kanada ya. Lalu di jam 9.30-nya juga ada dari USD jam, yaitu crude oil inventories atau persediaan minyak mentahnya, dan itu biasanya cukup berdampak juga sih ke market kayak gitu. Itu untuk hari ini ya, beberapa data penting. Lalu untuk besok tanggal 16 Juli kita di sini pagi-paginya udah disuguhin sama high impact news dari New Zealand jam 5.45 AM ya, pagi. Itu sama sih sebenarnya, ini juga aktualnya impactnya seperti ini. Aktual greater than forecast is good for currency, artinya aktualnya bila lebih bagus daripada forecast atau prediksi maka bagus untuk mata uang. Di sini kalau kita lihat previous atau sebelumnya itu di 0,8%, lalu diprediksi atau di forecastnya itu minus 0,5%. Nah, kalau misalkan nanti hasilnya itu warnanya angkanya hijau atau misalkan positif lebih bagus daripada forecast prediksi, maka mata uang New Zealand bisa naik kayak gitu. Lalu di sini untuk jam 8.30 masih di hari yang sama tanggal 16 Juli kita punya high impact juga di Aussie ya. Ada beberapa momen memang untuk minggu ini yang cukup bagus untuk dimanfaatkan. Ini ada unemployment rate sama employment change, perubahan tenaga kerja sama tingkat penganggurannya. Diprediksi nggak bagus sih kalau saya lihat sini ya, bertambah. Lalu untuk employment change-nya kemungkinan ini positif karena forecast-nya juga udah bagus. Kalau dirilisnya nanti positif, kita bisa buy aja di AUD ya, atau AUD USD atau AUD yang lainnya. Disambung di jam 9
pagi masih di hari yang sama 16 Juli yaitu ada GDP, Gross Domestic Product, quarter per years. Nah ini biasanya per kuartal atau per tahun ya, per kuartal tahun. Di sini kita punya forecastnya itu cukup bagus, positif. Nah, tinggal kita lihat nanti aktualnya seperti apa. Kalau di sini aktualnya juga dirilisnya juga positif, maka artinya kita bisa, kalau CNY itu biasanya sensitifnya langsung ke emas ya, SAU. Biasanya SAU atau emas itu bisa menguat atau bisa ambil posisi buy kalau misalnya rilisnya positif, karena potensinya akan naik kayak gitu. Lalu masih di hari yang sama tanggal 16 Juli hari Kamis kita punya high impact juga di euro, yaitu main refinancing rate. Nah di sini kemungkinan sih kalau ini nggak akan terlalu berpengaruh besar walaupun high impact sini, karena kalau menurut prediksi saya sih ini hasilnya juga sama, nggak ada perubahan angka yang signifikan, jadi bisa menguat kalaupun rilisnya positif, tapi tidak akan terlalu menguat jauh ya kayak gitu. Lalu di jam 7.30 atau setengah 8 malam kita punya news lagi di euro. Nah ada konferensinya dari ECB ya, sama core retail sales yang dirilis month per month, 1 bulan sekali, yang dimana di sini juga forecastnya kemungkinan bisa negatif juga. Nah kalau ini yang yang ECB masih di euro. Lalu di jam yang sama 7.30 ada di US dollar USD ya, itu ada core retail sales, penjualan retail itu dirilis juga bagus, kemungkinan positif juga. Lalu pada jam berikutnya ini udah habis, berarti kalau misalnya data yang pentingnya paling seperti itu. Nah dan kemungkinan kalau misalkan untuk Senin depan ya, itu ada gap sih kalau menurut saya, kemungkinan ya, karena di sini kita lihat ada pada Saturday kita punya jadwal yaitu G20 meetings, artinya pertemuan negara-negara besar, kepala negara besar atau kepala banknya juga. Di sini biasanya apa ya, karena ini di hari libur, biasanya pas di hari Seninnya itu dia ada loncatan harga atau biasa dibilang gap gitu kan di beberapa mata uang, karena ini diikuti oleh beberapa negara yang besar. Contohnya di sini kita bisa lihat ada Kanada yang ikut dari meeting itu, ada Italia, Prancis, Jerman, Jepang, UK, dan yang pasti juga US ya, Amerika kayak gitu. Ini biasanya memberikan dampak yang cukup besar di market, tapi hanya memberikan gap aja sih biasanya, setelah itu harga balik lagi kayak gitu. Dan di minggu depannya juga sebetulnya masih banyak, nanti ini akan kita bahas lagi lebih detail seperti apa. Di sini saya hanya share informasi beberapa data penting yang bisa kita perhatikan di minggu ini, dan cara membacanya seperti apa, dan tindakan yang harus kita lakukan seperti apa. Simple tindakannya. Kalau misalnya kita nggak mau istilahnya trading dengan kondisi market yang dampaknya tinggi, kita bisa hindari melakukan transaksi di jam-jam tersebut ya, di jam-jam perilisannya. Tapi kalau misalkan kita mau ambil peluang, silahkan, tapi saran saya wajib gunakan stop loss kalau melakukan transaksi di jam perilisannya kayak gitu. Oke. Nah di luar kalender ekonomi ini juga sebenarnya ada 2 data penting ya yang bisa kita perhatikan, yaitu tentang negara yang bisa dibilang mata uang itu jadi tolak ukur buat mata uang besar negara-negara lain, yaitu US dollar. Di saat ini yang saya perhatikan itu adalah perkembangan dari pandemi corona di US yang bisa dibilang terbanyak juga sekarang, dan juga ketegangan US sama China ya, itu yang menjadi fokus utama, 2 hal itu untuk saat ini. Dan memang kita bisa perhatikan perkembangannya seperti apa, karena di situ juga ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Kalau perkembangannya ke arah yang positif, berarti kedua mata uang itu bisa menguat dan emas bisa memasuki phase koreksi di time frame daily ya, bisa ada penurunan dulu. Karena walaupun target saya itu di 1858, tapi sampai saat ini belum ada penurunan atau fase koreksi yang cukup ideal di emas itu. Jadi peluang ini bisa kita manfaatkan. Jadi tinggal kita ikuti perkembangan seperti apa. Kemungkinan di minggu ini akan ada pergerakan yang cukup bagus di emas, baik itu pelanjutan trennya ataupun fase koreksinya itu bisa kita manfaatkan kayak gitu. Paling data fundamental yang cukup penting kalau menurut saya itu mungkin untuk saat ini, dan buat teman-teman yang masih
mau tahu lebih detail bisa tanya aja langsung ke admin, nanti juga kita bisa diskusi ya. Nah, karena saya juga ada di situ, jadi teman-teman bisa tanya jawab langsung sama kita gitu. Dan kalau misalnya yang mau lebih detail lagi, teman-teman apalagi yang masih daerah Bandung atau sekitarnya, itu bisa datang aja langsung ke tempat kami, ke Jalan Garuda nomor 88 di kantor pusat Didimax. Di rooftop ada yang namanya Cafe Trader Didimax, dan teman-teman bisa sharing-sharing atau bisa nongkrong di sana sambil cari peluang atau sambil belajar trading, dan itu gratis ya buat teman-teman yang mau. Silahkan datang aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan dan referensi buat teman-teman yang mau atau sudah berjalan di bisnis trading forex. Sekian dari saya. Happy trading, jangan lupa profit hari ini, jaga kesehatan. Didimax, we are number one.